Bagi teman-teman yang baru pertama kali terjun ke dunia pendidikan maupun pengajaran, yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah pahami karakter dari peserta didik teman-teman. Di dalam satu sekolah atau di dalam satu kelas tersebut, seperti apa karakter peserta didiknya. Jadi di sini teman-teman harus paham dulu, teman-teman itu akan mengajar di kelompok usia berapa. Apakah kelompok usia TK misalkan, kelompok usia SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ini penting sekali agar teman-teman mampu untuk memahami psikologi mereka. Ingat, salah satu kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru itu adalah kompetensi pedagog atau pedagogi. Nah, dalam kompetensi pedagogi ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman mampu untuk mengelola pembelajaran itu. Bagaimana teman-teman mampu mengelola pembelajaran dalam suatu kelas kalau teman-teman tidak mampu atau belum paham psikologi dari peserta didik teman-teman. Dengan memahami psikologi peserta didik, teman-teman akan dengan mudah nantinya untuk bisa menentukan metode pengajaran seperti apa yang akan diadaptasi di dalam suatu pembelajaran di kelas itu. Sehingga teman-teman mampu menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ingat bahwasanya dengan memahami psikologi peserta didik, teman-teman akan memahami di sana seperti apa kekuatan mereka, seperti apa kelebihan dari mereka, dan kemudian seperti apa sih kekurangan mereka. Nah, potensi kekuatan yang teman-teman pahami dari peserta didik, kemudian juga teman-teman pahami seperti apa kelemahannya atau kekurangannya, ini akan dengan mudah teman-teman nantinya mengidentifikasi setiap permasalahan yang mungkin muncul di dalam suatu kelas agar bisa kemudian untuk dicarikan solusinya. Yang berikutnya teman-teman yaitu perkenalan diri. Nah, perlu kami garis bawahi di sini bahwasanya teman-teman melakukan perkenalan diri ini bukan seperti teman-teman melamar suatu pekerjaan ya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu bertele-tele dalam melakukan perkenalan diri kepada peserta didik teman-teman atau kepada murid teman-teman. Itu poin saja. Ingat bahwa teman-teman di sini sudah jadi guru profesional. Teman-teman sudah bukan dalam rangka untuk melamar suatu pekerjaan. Sehingga ya perkenalan yang dilakukan oleh teman-teman itu dalam rangka untuk membangun koneksi, membangun chemistry di awal pembelajaran sebelum teman-teman masuk ke dalam materi inti dari pembelajaran itu. Yang berikutnya yaitu siapkan rencana pembelajaran dengan baik, mulai dari penguasaan materi sampai pemilihan metode pengajaran yang akan teman-teman pilih dan lakukan di dalam pembelajaran di kelas. Saya rasa banyak metode pengajaran ataupun model pembelajaran yang bagus ya. Semua itu ada risetnya, tinggal teman-teman pilih dan kemudian dielaborasi di dalam pembelajaran di dalam suatu kelas. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mampu menguasai materi, mampu menguasai bidang keilmuan teman-teman secara mendalam. Dengan teman-teman mampu menguasai penguasaan materi secara mendalam, khususnya di dalam konteks bidang teman-teman, maka teman-teman akan mampu mengelaborasi materi itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah kemudian letak dari kebermanfaatan ilmu pengetahuan itu apabila mampu menjawab tantangan, mampu kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya adalah ajak murid teman-teman untuk berpikir kritis. Kalau teman-teman misalnya mengajar di tingkat menengah atas misalnya teman-teman mengajar sains, gitu ya, atau pelajaran IPA, fisika misalkan seperti itu. Coba kemudian pancing dan pertanyaan, mengapa? Ini misalnya ya, mengapa bumi itu kok bulat? Kenapa bumi itu kok tidak datar? Misalkan juga, apakah memang betul pesawat Apollo 11 itu misalkan sudah sampai ke bulan? Dan bagaimana mereka caranya nyampe ke bulan misalkan? Nah, ini bisa teman-teman sampaikan, bisa teman-teman ajukan ke dalam suatu kelas itu, semacam ya studi kasus atau diskusi, sehingga mereka terbuka pikirannya, sehingga mereka menjadi terlatih untuk bisa berpikir kritis. Kalau misalkan teman-teman mengajar di dalam konteks sains sosial, ilmu sosial gitu, coba ajukan pertanyaan misalnya, mengapa sih kok harus ada parliamentary threshold gitu loh, 20% ya untuk pemilu 2024 misalkan seperti itu. Kenapa tidak 0% saja, padahal undang-undangnya kan undang-undang yang lama gitu. Masa harus diberlakukan ke pemilu yang baru? Nah, misalkan seperti itu. Bagaimana konsep seperti ini? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa dielaborasi dan bisa menjadi satu bahan diskusi yang menarik? Ini mampu untuk meningkatkan literasi mereka, mampu untuk mengajari mereka berpikir kritis. Sekarang teman-teman bisa perhatikan bahwa media pembelajaran itu bisa semakin mudah untuk diakses oleh siapapun. Dan yang menjadi pertanyaan adalah seberapa paham kemudian seorang guru
itu mampu mengarahkan kepada siswanya untuk bisa berpikir mendalam, bisa berpikir kritis, sehingga bisa untuk mampu menciptakan dalam satu kelas itu win-win solution bersama, yang itu tidak sembarang win-win solution, tapi teman-teman sebagai seorang guru mampu memberikan atau mampu menjembatani pemikiran-pemikiran dari banyak murid itu menjadi sebuah solusi atau sebuah pengetahuan yang menarik, yang harapannya bisa bermanfaat dalam kehidupan mereka setelah atau dalam kehidupan sehari-hari di luar mereka beraktivitas dalam sekolah, yang berikan teman-teman bisa melakukan ice breaking ya, di dalam satu pembelajaran itu. Ini penting untuk bisa merelaksasi pemikiran mereka yang mungkin sudah ototnya sudah mulai menegang, pemikirannya sudah mulai panas ya, akibat diskusi yang menarik dari pembelajaran yang untuk bisa memunculkan nalar berpikir kritis mereka. Nah, kadang-kadang mungkin pada tahap tertentu, pada taraf tertentu mereka sudah ada kondisi yang sudah mulai jenuh. Nah, ini teman-teman harus mampu membaca kapan perlunya ice breaking itu diberikan, sehingga pembelajaran selama teman-teman mengajar di kelas itu di jam tersebut dari awal sampai akhir teman-teman bisa membuat murid teman-teman bisa tetap fokus. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.